Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat semua. Bertemu lagi di acara program kesayangan kita, podcast kesehatan Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang. Bersama saya tentunya Firzan Rahmadi. Di sini saya tidak sendiri, tentunya ditemani oleh narasumber yang luar biasa hadir bersama kita, sahabat sehat semua. Di sini ada dokter spesialis anak, Dr. Dwi Gustiarini, yang kebetulan baru bergabung di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang. Oke, kepada Dr. Dwi Gustiarini, silakan perkenalkan diri dok kepada sahabat sehat kita semua yang ada di rumah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, saya Dr. Dwi Gustiarini, SPA. Kebetulan saya juga sudah mulai bergabung dengan Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang mulai saat ini. Oh, mau saat ini ya Iya. dokter ya. Oke. Jadi hari ini dok kita pengen bahas nih dok, materi kesehatan, topik kesehatan yang menarik nih dok pada hari ini, yaitu mengenai kanker pada anak dok. Nah, dengar dari kata-katanya juga udah agak ini ya dok ya. Apalagi kasusnya case cancer ini cukup ini ya dok ya, di dunia cukup mematikan juga ya dokter ya. Nah ini jadi untuk mengurangi rasa penasaran sahabat-sahabat yang ada di rumah, jadi kita langsung tanya aja sih, langsung kita tanya aja sama pakarnya langsung nih, ke dokter Dwi-nya langsung. Kira-kira dokter, kanker pada anak itu apa sih dokter? Dan biasanya sering menyerang bagian apa sih pada anak itu dok? Kira-kira dok? Tanda dan gejalanya juga sih dok, biar sahabat di rumah juga tahu dokter. Oke, terima kasih Mas. Jadi kanker pada anak itu ya secara harfiah kanker itu adalah pertumbuhan abnormal dari sel-sel. Secara garis besar dia itu dibagi dua. Jadi di kanker darah dengan tumor padat. Kanker darah itu salah satunya adalah leukemia dan tumor padat itu limfoma maligna, retinoblastoma, kemudian ada neuroblastoma, karsinoma nasofaring, osteosarkoma. Jadi mengapa disebut nama-namanya seperti itu ya karena pertumbuhan abnormal dari sel-sel tersebut ada di sel target, yaitu pertumbuhan dari primer, dari target primernya itu ada di situ. Jadi kalau target primernya ada di sel-sel darah disebutlah leukemia. Gitu. Untuk jenis-jenisnya yang tadi ya. Iya. Jadi tanda dan gejalanya gimana dok kalau kita deteksi awalnya itu? Untuk semua kanker itu tanda dan gejalanya sebenarnya pada awalnya itu hampir sama ya. Jadi anak-anak yang terutama anak-anak dengan leukemia awalnya dia akan tampak pucat. Anak-anak tersebut akan mulai tampak pucat. Hal itu bisa kita lihat kalau misalnya kita bandingkan telapak tangan anak tersebut dengan telapak tangan kita atau pada anak-anak yang sehat ya biasanya telapak tangannya dokter ya? tampak lebih gitu. pucat. Kemudian anak-anak yang terkena kanker itu dia akan lebih dengan gejalanya itu demam lama. Jadi demam tinggi lama ya? Demam lama. Jadi demamnya itu tapi harus kita cari dulu penyebabnya. Demam lama yang kita tidak ketahui penyebabnya. Jadi baru setelah demam, setelah itu demamnya turun, habis itu demam lagi. Tapi sudah kita cari penyebab infeksi lain daripada demam tersebut. Kemudian ada lagi gejalanya adalah ada tanda-tanda perdarahan. Kalau sel-sel kanker itu sudah mengenai dari faktor-faktor perdarahan dari tubuh anak tersebut. Kemudian gejala-gejala lainnya sama seperti penyakit-penyakit kronis lainnya, anaknya akan tampak lesu, lemas, nafsu makannya menurun, kemudian berat badannya juga akan seiring dengan nafsu makannya menurun, maka berat badannya juga akan turun atau susah naik gitu. Itu dari tanda-tanda awal gejalanya. Nah, untuk terutama untuk kanker untuk retinoblastoma itu bisa kita lihat dari gejala awalnya itu adalah kalau misalnya kita tahu cat's eyes, mata kucing, mata kucing lihat mata kucing yang pada malam hari kalau kita lihat matanya berpendar. Nah itu adalah salah satu gejala awal dari retinoblastoma. Retinoblastoma dari matanya dokter ya? Dari matanya. Jadi harus sering-sering lihat mata lihat mata anak-anak ke rumah pada malam hari dokter ya. Jadi cat eyes ya. Cat eyes atau matanya juling, matanya nystagmus. Nystagmus itu artinya
dia gerak terus matanya, bola mata yang hitam ini gerak terus gitu. Itu salah satu tanda gejala awal dari retinoblastoma. Oke, tanda-tanda dari cancer itu tadi ya dok Iya. ya. Jadi yang pertama tadi sahabat sehat, yang pertama itu adalah leukemia tadi dokter ya. Jadi tandanya mungkin bisa dilihat oleh anak-anak ibunda, ayanda yang di rumah, mungkin yang pucat tadi dokter ya. Pucat. Dilihat di tangan-tangannya juga ya. Terus ada suhu tubuhnya mungkin tinggi terus menerus dokter ya. Terus-menerus. Itu juga bisa menjadi mungkin tanda-tanda ke arah yang Ke arah keganasan tadi ya dokter ya. Jadi mungkin kalau ada menemukan tanda-tanda seperti itu, mungkin ibu ayah di rumah bisa bawa anaknya konsultasi lanjut ya. Iya, sama satu lagi saya lupa. Ada benjolan. Jadi benjolan di belakang telinga, di leher, di ketiak, di selangkangan, itu juga harus sering kita raba untuk bagian anak-anak kita. Pada anak kita. Iya, walaupun benjolan itu juga bukan cuma karena kanker, tapi karena infeksi yang lain. Tapi salah satu gejala awal dari kanker itu adalah timbul benjolan itu tadi. Jadi harus diperiksa ya dokter ya, untuk ibu-ibu ayah di rumah ada anaknya diraba-raba seperti ada benjolan ya. Mungkin kalau memang ada aneh yang mungkin penasaran bisa langsung dibawa konsultasi lebih lanjut ke dokter spesialis anak ya, dokter Dwi ya. Oke, itu ya dok yang pertama ya, yang tanda gejalanya sering terjadi pada anak dok ya. Terus ini dok yang kedua, dari semua jenis kanker itu dok, yang sering terjadi pada kanker pada anak seperti apa dok kira-kira yang umumnya terjadi? Jenisnya kanker seperti apa dok? Mungkin jenis yang mungkin dokter Dwi sering temuin di lapangan ya, gimana paling dok, banyak ketemu di lapangan itu ya di antara ke-6 kanker yang terbanyak pada anak. Selain 6 tersebut masih banyak lagi jenis-jenis yang lainnya, tapi yang paling banyak kita ketemu di lapangan itu adalah kanker darah, leukemia atau kanker darah gitu. Itu yang kurang lebih 120 kasus baru setiap tahunnya, itu kurang lebih yang pernah saya baca itu sekitar 120 kasus per tahun. Jadi lumayan banyak persentasenya dok ya. Jadi jenis yang lebih banyak menyerang sama di anak kita ini leukemia itu sendiri. Jadi faktornya apa dok kira-kira menyebabkannya dok? Ada faktor gen kah? Apa makanannya juga sih? Apakah ada pengaruh juga nggak dok sama ini pencetus kankernya itu? Untuk penyakit kanker pada anak ini bisa kita katakan bahwa ada faktor resiko terjadinya kanker pada anak. Ada 4 faktor resiko terjadinya kanker pada anak. Yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor radiasi atau kimiawi, dan yang keempat itu faktor infeksi virus. Yang kita nggak bisa prediksi itu adalah faktor genetik, karena masing-masing individu, masing-masing manusia itu kan punya DNA, punya gen yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya gitu. Jadi ada anak-anak yang punya gen yang dia lebih cenderung untuk mudah terkena kanker atau tidak. Oh, teman gen presentasinya mungkin lebih jarang ya dokter ya, kira-kira. Itu masing-masing dari orang berbeda, tapi juga ada faktor-faktor yang lain yang ikut serta ya, seperti faktor lingkungan, yang kimia atau radiasi, ya seperti zat-zat karsinogenik. Kita sering konsumsi zat-zat karsinogenik, makanan-makanan yang ya nggak bisa kita pungkiri ya, banyak makanan-makanan dengan zat-zat pewarna yang kadang-kadang bukan pewarna makanan jadi pewarna yang makanannya biar menarik, dikasih pewarna bukan makanan gitu-gitu. Jadi itu menjadi satu pencetus karsinogenik, jadi zat pemicu kanker pada anak kita ya dok ya. Iya. Nah jadi itu sahabat-sahabat sehat yang ada di rumah. Jadi untuk pada orang tua terutamanya, jadi memang harus aware kepada anaknya dok ya. Harus lebih mengawasi makanan anaknya. Intinya jangan sembarang jajannya juga ya dok ya. Itu mungkin kebanyakan sekarang ini mungkin faktor dari makanan juga ya dok ya, kebanyakan mungkin ya dok ya. Faktor radiasi juga ya. Handphone itu dokter pengaruh juga nggak dok kira-kira? Bisa saja. Handphone juga ya. Nah sahabat sehat mungkin bisa saja. Mungkin batasin juga hal-hal yang menyekup radiasi ya dok ya kepada anak kita, jadi agar faktor resiko pencetus kanker itu tidak terjadi ya dokter ya. Oke dokter, nah ini yang terakhir nih dok, yang yang bisa kita tanyakan konsul langsung sama dokter Dwi-nya. Kira-kira sih dok, apa sih cara kita pencegahannya sih agar anak kita tidak terjadi kanker itu dok? Apakah ada tindak lanjutnya apa gimana, pencegahannya apa gimana dok? Untuk solusi dari dokter Dwi-nya gimana untuk orang tua di luar sana dok, sahabat sehat yang di luar sana? Mungkin kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada anak kita. Iya benar. Jadi lebih baik kita mencegah
Dan pencegahan itu bisa kita lakukan dengan kita mengecek kesehatan anak kita secara teratur ya. Dia yang tadi sering dilihat anaknya, matanya, terus diraba, ada benjolan atau enggak gitu ya. Sama cek kesehatan tumbuh kembang anaknya, timbang berat badan, tinggi badannya teratur tiap bulan. Jadi kita tahu ada permasalahan nggak sih, berat badannya naik atau enggak sih gitu. Ya, kemudian yang kedua kita kurangi paparan radiasi. Paparan zat-zat karsinogenik gitu ya. Dan kita juga pola hidup sehat, artinya kita bisa anak-anak bisa juga dibawa untuk rajin berolahraga gitu ya. Paling seperti itu. Jadi menerapkan pola hidup sehat dengan makanan yang kita jamin kebersihannya, kesehatannya gitu. Semuanya ya mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah deteksi dini. Deteksi dini lah hitungnya dok ya. Deteksi dini kanker pada anak. Jadi sedini mungkin kita ketahui kanker, kita ketahui penyakit anak kita dan seawal mungkin kita obatin sehingga prognosisnya akan lebih bagus ke depannya gitu. Jadi lebih cepat kita ketahui, lebih cepat kita obatin, hasil ke depannya akan lebih baik. Lebih baik, ya. Dibandingkan kita menunggu-nunggu, kita nggak tahu dan memang kebanyakan datangnya ke dokter itu anaknya sudah dalam kondisi stadium yang lanjut, itu akan lebih susah untuk kita obatin, untuk kita tangani. Gitu. Ya karena kalau sudah lanjut itu yang namanya kanker itu kan sel berlebihannya itu akan bisa berinfiltrasi, artinya bermetastasis. Dia akan menyebar, bukan cuman kanker darah, dia bukan cuman di darah saja, tapi dia akan menyebar ke jaringan-jaringan lain seperti susunan saraf pusat kita, paru-paru ya, dan bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi lain yang lebih hebat lagi. Gitu. Jadi kansernya juga bisa menyebar dokter ya. Jadi awalnya kalau didiagnosis sudah kanker darah bisa risikonya menyebar ke yang lain juga. Iya, karena dia bisa bermetastase. Dia kemana-mana. Iya. Gitu. Oh, jadi seperti itu dokter. Jadi untuk sahabat sehat yang di rumah, orang tua, jadi harus bisa juga deteksi dini ya tadi dok ya. Lebih baik kita mencegah daripada harus kita mengobati. Jadi untuk sahabat di rumah yang mungkin udah mengetahui nih tanda-tanda dan gejalanya dari yang dokter Dwi tadi sebutkan, bisa langsung aja kali dok ya, langsung ke rumah sakit kita, Rumah Sakit Bakti Timah, langsung aja konsultasi lebih lanjut ke dokter Dwi Gustiarini, spesialis anak kita ya, sahabat sehat semua ya. Jadi itulah tadi paparan yang luar biasa, informasi yang edukatif sekali untuk kita semua, untuk saya pribadi dokter dan untuk juga sahabat sehat yang ada di rumah. Jadi mereka udah tahu nih apa itu kanker pada anak, tanda dan gejalanya juga dok ya. Jadi harus dideteksi dini juga dok ya, dari pola mungkin tumbuh kembang anaknya juga ya dokter Dwi ya. Jadi itulah untuk sahabat sehat semua, mudah-mudahan sih informasi yang diberikan oleh Dr. Dwi Gustiarini ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga anak-anak kita juga tumbuh kembangnya bagus dan bisa terhindar dari kanker itu sendiri ya dokter ya. Yang pertama tadi kurangi paparan radiasi ya dokter ya. Yang kedua mungkin jaga pola makan anak kita. Jangan sampai terpapar zat karsinogenik tadi ya dokter ya. Oke. Dicek kesehatan anak kita secara berkala. Cek kesehatan juga ya sahabat ya, secara berkala juga. Nah itu yang poin penting yang harus kita jalankan untuk anak-anak kita ya, agar anak-anak kita tumbuh kembangnya sehat ya dokter ya, yang bebas kanker insya Allah dokter ya. Ya amin, mudah-mudahan. Nah ini untuk ibunda, sahabat sehat semua yang mungkin pengen konsultasi lebih lanjut dengan Dr. Dwi Gustiarini kita. Kebetulan Dr. Dwi udah kerjasama sama RSBT dokter ya. Insya Allah mulai prakteknya tanggal hari Senin ini ya dok ya. Tanggal 21 Februari ya, sahabat sehat ya 2022. Mulai prakteknya ini Senin, Selasa sama Rabu dokter ya. Kalau Senin sama Rabunya mulai praktek dokter Dwi-nya dari pukul 2 siang sampai jam 5 sore, sahabat sehat. Kemudian untuk hari Selasanya mulai prakteknya pukul 2 sampai 6 sore, 4 sore ya dokter ya. Oke. Jadi untuk sahabat sehat semua yang punya anak, mungkin ada keluhan atau masalah, bisa konsultasi lebih lanjut ke Dr. Dwi Gustiarini di Rumah Sakit Bakti Timah Pangkal Pinang. Nanti akan kita share untuk jadwal beliau ya sahabat sehat semua. Jadi alhamdulillah dokter, terima kasih banyak informasinya dokter, edukasinya kepada kita semua, kepada sahabat sehat semua. Semoga informasi dari dokter bisa bermanfaat untuk kita, bisa kita
cegah anak kita terutama agar tidak terjadi cancer itu ya dok ya. Oke. Terima kasih juga untuk sahabat sehat atas segala atensinya. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara podcast berikutnya dengan topik kesehatan yang menarik dan narasumber yang luar biasa tentunya. Oke, sekali lagi saya terima kasih kepada Dr. Dwi Gustiarini, spesialis anak atas kehadirannya dok ya. Jangan bosan untuk share informasi lagi dok kepada sahabat sehat semua untuk next ke depannya dok ya. Oke, selamat sore sahabat sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.